Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dian Ayuwardani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan diibaratkan petani kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu hanya transfer materi pelajaran saja. Menganggap KKM lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat aspek kognitif. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya yaitu melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembelajaran. Murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, lebih mendalami karakter murid untuk memberikan kesempatan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid yang sesuai dengan metode student center. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Setelah itu, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun anak ke arah yang lebih baik. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Harapannya ke depan adalah guru dapat berkolaborasi dengan murid untuk menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.